Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Dalam ruang tanya jawab ini insyaallah saya awali dengan pembagian tugas. Saya membacakan pertanyaan, Ustaz Muhammad yang menjawab. Pertanyaan pertama, apa bedanya Yahudi dengan komunis? Karl Marx seorang Yahudi. Jadi komunis lahir dari pemikiran Yahudi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita bertemu dengan seseorang dan diketahui orang tersebut menganut agama komunis? Apakah sikap kita terhadapnya sementara kita tidak mengenal orang tersebut? Ahsannya diam saja atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Sudah dijelaskan sepertinya tadi dalam pemberian materi sesi kedua. Manakala kita menemukan orang yang memang dia memiliki atau masih menganut atau berideologi komunis dan kita memang menemukan bukti-buktinya, maka segera laporkan ke pihak berwajib. Tidak boleh diam. Sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan bertindak main hakim sendiri dan jangan pula kemudian melakukan pembiaran. Ada pertanyaan? Ustaz, bagaimana agar tidak terjadi perpecahan sedangkan di negeri kita tidak berhukum dengan Quran dan Sunnah? Perpecahan itu ada dua macam. Ada perpecahan dalam artian perbedaan ideologi dan pemahaman, dan ada perpecahan dengan makna perpecahan fisik. Dan kedua-duanya jelek. Sehingga ketika dikatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, maka maknanya kedua-duanya. Bahwa inilah jalanku kata Allah, maka ikutilah dia. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan lain, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Memiliki makna kalian akan terpecah belah dari jalannya, yakni tersesat. Dan itu tentunya kalau tidak terbimbing dengan Quran dan Sunnah, otomatis banyak yang tersesat, yang menyimpang ke sana kemari. Aliran-aliran yang aneh-aneh bermunculan. Muncul Ghafatar, muncul ISIS, muncul Syiah Rafidah, muncul apa lagi? Yang semuanya sesat dan berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi kalau kemudian tidak diingatkan bahaya mereka. Maka akan terjadi perpecahan yang lebih dahsyat dan akan bisa membawa perpecahan fisik, alias perang saudara dan pertumpahan darah. Sehingga itu sudah otomatis. Kalau menjauh dari Quran dan Sunnah akan semakin berpecah. Tetapi ketika terbimbing dengan Quran dan Sunnah, maka akan semakin selamat. Sesuai dengan seberapa jauh dan seberapa dekatnya akan terjadi perpecahan-perpecahan. Lebih jauh dari Quran dan Sunnah akan lebih banyak perpecahan. Sehingga yang kita lakukan agar ummah bersatu di atas kebenaran adalah menasehati dan berdakwah. Barakallahu fikum. Fadhal.
Lebih kejam manakah Syiah dan komunis? Dua-duanya kejam, dua-duanya berbahaya. Tapi yang jadi masalah, mereka millatun wahidah, dalam artian kata Nabi, al-kufru millatun wahidah. Ajaran kafir itu satu agama. Artinya mereka bisa saling menunggangi. PKI bisa menunggangi Syiah, sebagaimana Syiah bisa menunggangi PKI. Karena musuhnya sama, musuh bersama, yaitu kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam, tafadhal. Sebutkan siapa saja tokoh-tokoh PKI atau yang berpemahaman PKI pada masa sekarang ini. Ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, di antara tokoh-tokoh PKI ataupun tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman PKI ataupun orang yang ingin menghidupkan kembali PKI, Partai Komunis Indonesia, di antaranya adalah Ribka, kemudian juga mereka yang memang aktif seperti Diah Pitaloka dan yang lainnya. Apakah harapan kita kepada pemerintah tentang bahaya laten komunis atau PKI? Harapan kita kepada pemerintah untuk tidak membiarkan mereka melakukan manuver-manuver politik, melakukan gerakan-gerakan yang akan menimbulkan atau menebarluaskan pemahaman komunisme di negara kita. Oleh karena itu kita harapkan walaupun mereka mendapatkan legitimasi dengan ketentuan perubahan perundang-undangan yang ada di negara kita, bahwasannya mereka sekarang bebas dari screening, penelitian ulang dan lain sebagainya. Akan tetapi kita berharap pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap orang-orang yang mencoba untuk menghidupkan pemahaman komunisme. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kaum liberal sudah kafir atau masih dalam Islam? Tolong jelaskan. Kaum liberal tidak sama keadaan mereka, tetapi seluruhnya mengarah kepada kekafiran. Sebagaimana para ulama menyatakan bahwa setiap pemahaman sesat itu berujung pada kekafiran. Ada yang sudah sampai, ada yang belum. Sehingga kalau mereka masih salat, masih puasa dan ucapan-ucapannya belum sampai mengeluarkan dia dari Islam, berarti dia masih muslim. Tetapi kalau sudah mencerca Allah dan Rasulnya, sudah mengejek Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi kriminal, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah orang PKI mungkin tobat? Mungkin, bisa saja. Dan pintu tobat selalu terbuka bagi siapapun, termasuk diantaranya untuk orang-orang yang pernah menganut ideologi yang ditanamkan oleh Partai Komunis Indonesia. Bila mereka PKI tobat, apakah bisa diterima oleh kaum muslimin? Kalau orang yang bertobat, harus kita terima, harus kita rengkuh, harus kita jadikan sebagai saudara. Adapun masa lalunya, kita jangan ungkit, karena sesungguhnya orang yang bertobat artinya orang yang sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita harapkan setiap orang yang terjatuh kepada kesalahan, termasuk diantaranya mereka yang tergabung di dalam Partai Komunis Indonesia. Kita harapkan mereka semua mendapatkan hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka menjadi seorang muslim, menjadi seorang sunni, salafi bahkan, sehingga dengan demikian mereka mendapatkan hak-hak sebagai layaknya seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair.
Wabarakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.